Tahukah Anda konten majalah Dahlia Natolu edisi 185 Desember 2022? Silakan simak berikut ini. Majalah Dahlia Natolu edisi 185 Desember 2022 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, tokoh, rohani, pemekaran, penghargaan, komunitas, nasional, prestasi, pendidikan, pelantikan, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Jr., pemimpin redaksi majalah Dahlia Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Desember 2022, pihaknya menyajikan berita pelaku seni Batak, tokoh penggiat traveling asal Tanah Batak, Sinode Godang, percepatan Provinsi Tapanuli, komunitas, penghargaan, nasional, prestasi, pendidikan, pelantikan, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Dorman Manik dan Rani Simbolon, pelaku seni pemusik dan penyanyi duet suami istri. Pasangan serasi penuh romantis selalu terlihat tampil mesra dalam live performance maupun video, membuat lagu dibawakan melekat di hati penggemar. Dorman Manik tampan dengan gaya Koreaan, adalah komposer, arranger musik, serta keren dalam vokal, dan Rani Simbolon cantik bersahaja, putri almarhum Charles Simbolon, musisi besar dan legendaris Batak. Tokoh Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak, melakukan wisata rohani ke Santorini, Yunani, keliling kota Tesalonika, kunjungi Korintus dan Filipi yang merupakan kota pertama di Eropa di mana Rasul Paulus melayani. Yunani terkenal dengan berbagai keunikan yang mengagumkan, bukan hanya negara para dewa dan sejarahnya para filsuf, tapi sejarahnya memang tidak akan selesai dipelajari. Rohani, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, menggelar Sinode Godang ke-66 mengusung tema "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus", yang menentukan masa depan HKBP ke depan, di mana dibahas beberapa perubahan seperti amandemen aturan dan peraturan, sentralisasi keuangan, pedoman keuangan, serta peraturan kepersonaliaan. Pemekaran. Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Ketua Umum JS Simatupang SH CRGP, menggelar deklarasi dan gondang sabangunan Percepatan Provinsi Tapanuli bertajuk Prodeo et Patria for God and Indonesian Country, yang merupakan doa untuk meneruskan perjuangan pendahulu yang telah memperjuangkan Provinsi Tapanuli. Mereka memfokuskan pikiran dan tenaga untuk membangun Huta Hatubuan. Penghargaan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI, meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pertahankan WTP wajar tanpa pengecualian 8 tahun berturut-turut atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 yang diserahkan Gubernur Sumatera Utara bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Komunitas. PPSD Siando Beruna Kota Medan, Ketua Umum Kombes Pol P. Maruli Siaan, menyematkan ulos hokop, ulos hande, tape bulung, dan tukot baleat raja sebagai simbol kepemimpinan kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksya, sebagai ungkapan terima kasih, rasa hormat dan cinta dari PPSD Siaan Kota Medan atas kepeduliannya memberikan 1 unit mobil ambulans. Nasional. Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI mengapresiasi penuh atas aspirasi anggota DPR RI Syukur Khan Nababan ST
masa bakti 2019-2024 yang merupakan kader PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Barat 6, di mana tahun 2023 mendatang dana sebesar 59 miliar akan dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk Tapanuli Utara. Pelantikan Arifin Rudi Nababan, Sarjana Hukum, anggota DPRD Tapanuli Utara, dilantik menjadi Ketua DPRD Tapanuli Utara PAW, pengganti antar waktu oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Hendra Kuta Barat, Sarjana Hukum, menggantikan almarhum Insinyur Poltak Papahan. Pada rapat paripurna dipimpin PLT Ketua DPRD Tapanuli Utara Fatimah Kuta Barat SE bersama Wakil Ketua Insinyur Regual Simajuntak. Pendidikan Sarula Operations Ltd, CSR NIR Manager Melpa Samosir menyerahkan beasiswa kepada 75 mahasiswa berprestasi yang sedang kuliah di perguruan tinggi negeri PTN dan perguruan tinggi swasta PTS yang berasal dari Kecamatan Pahai Jaya dan Pahai Julu. Beasiswa merupakan program CSR SOL di bidang pendidikan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat yang anaknya berprestasi. Rohani, Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Tapanuli Utara menggelar rapat koordinasi penguatan moderasi beragama di mana toleransi agama menjadi isu nasional yang harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Dikson Nababan MSI, didampingi Dandim 0210 TU Letkol Infantri Hari Sandra dan Kabak Kesra Doni Simamora. Daerah DPP Horas Bangso Batak, Ketua Umum Lamsiang Sitompul SHMH menggelar 3 kegiatan sekaligus, yakni peresmian LBH DPP Horas Bangso Batak, peluncuran ambulans, dan penetapan pengurus DPD HBB Sumatera Utara di kantor DPC HBB Kota Medan, Jalan Bajak 2 Simpang Marindal Medan, dengan harapan bisa membantu meringankan beban masyarakat dan terutama anggota HBB. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Injil yang membaharui, Roma 1 ayat 16 dan 17. Membaharui diri, dibaharui oleh Kristus. Pembaruan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Apakah itu revolusi, transformasi, ataukah reformasi? Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, Cerpenis Wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Selamat Natal Papa. Papa, HP ini saya kembalikan saja ke Papa. Kami belum siap memakainya Papa. Kalau kami butuh untuk pelajaran sekolah, kami pinjam sebentar dari Papa. Tupel terperangah, hadiah Natal terindah telah diterimanya. Pesan etos, Mr. Spirit South Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. 6 cara mengatasi keluhan nasabah, pelanggan, dan konstituen. Mereka tidak hanya pengguna jasa dan atau pembeli produk, tetapi posisikan menjadi partner, mitra, dan sahabat bisnis. Hindarkanlah sikap yang membuat mereka kecewa. Rohani, Pendeta Mangontang SM Panjaitan MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Sejarah pohon cemara dijadikan pohon Natal bagi umat Kristen. Kebiasaan membuat pohon cemara sebagai simbol Natal dan menghiasinya dengan berbagai pernak-pernik dalam sejarahnya diketahui berawal dari bangsa Jerman pada abad 16 Masehi. Opini, Dr. HP Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan
prediksi pidana mati atau pidana seumur hidup untuk terdakwa Ferdi Sambo. X pasal 340 KUHP dilandasi pembunuhan berencana diikuti upaya obstruction of justice. X pasal 338 KUHP. Ulasan sebagai untuk memacu sikap para terdakwa dan saksi untuk mampu memberikan pengakuan dan atau kesaksian yang jujur. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dahlia Natolu edisi 185 Desember 2022. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.